Sebelum berangkat, suamiku mengecek mobilku dengan alasan keamanan. Tapi aku tak sengaja menemukan alat pelacak di bawah mobil. Diam-diam kubawa ke polisi. Dan ternyata, sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang subscribe channel ini semoga dilimpahkan rizkinya, disehatkan badannya dan dilancarkan hajat hidup dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana aja? Dan mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, aroma kopi hitam dan roti panggang memenuhi ruang makan keluarga Aris dan Siska. Cahaya matahari bulan Desember yang malu-malu menyelinap masuk melalui celah gorden sutra, memantulkan kilau pada vas kristal di meja kayu jati mereka. Di mata siapapun yang melihat, rumah itu adalah perwujudan dari doa-doa yang terkabul. Siska, dengan daster batik yang masih rapi, menyesap kopinya perlahan sembari menatap suaminya, Aris, yang sibuk mengancingkan kemeja kerja berwarna biru pucat. Hati-hati di jalan nanti. Sayang, cuaca belakangan ini sulit ditebak. Jalanan ke kantormu sering licin kalau hujan tiba-tiba turun. Suara Aris terdengar berat dan menenangkan, seperti biasa. Siska tersenyum, merasakan kehangatan yang menjalar di dadanya. Iya, Mas. Aku akan berkendara pelan-pelan. Aris tidak segera berangkat. Ia justru mengambil kunci mobil Siska dari meja. Tunggu sebentar. Biar kupastikan tekanan ban dan kondisi mesin mobilmu dulu. Aku tidak mau kamu mogok di tengah jalan. Keamananmu adalah segalanya bagiku. Kalimat itu, keamananmu adalah segalanya bagiku, selalu menjadi musik yang indah di telinga Siska selama 10 tahun pernikahan mereka. Aris adalah tipe suami yang akan memeriksa setiap inci rumah sebelum tidur, yang akan menelepon 3 kali sehari hanya untuk memastikan Siska sudah makan, dan yang selalu bersikeras merawat mobil Siska sendiri. Siska melihat dari jendela kaca besar saat Aris berjongkok di samping mobil SUV perak miliknya di garasi. Aris tampak sangat teliti, tangannya yang kekar meraba-raba bagian bawah mobil, seolah sedang mencari ketidaksempurnaan yang terkecil sekalipun. Dari kejauhan, Siska mengagumi punggung pria itu. Pria yang telah berjanji melindunginya di depan penghulu. Pria yang tak pernah absen memeluknya saat ia bermimpi buruk. Beberapa menit kemudian, Aris masuk kembali ke rumah. Sedikit berkeringat namun tersenyum lebar. Ia mengecup kening Siska lama. Sebuah kecupan yang terasa tulus namun entah mengapa kali ini menyisakan sedikit rasa dingin di kulit Siska. Semua aman. Kamu bisa berangkat sekarang, ucap Aris sebelum akhirnya pamit menuju kantornya sendiri. Setelah deru mobil Aris menghilang di kejauhan, Siska bersiap-siap. Namun, saat ia hendak masuk ke mobil, anting mutiara yang dipakainya terjatuh. Benda kecil itu memantul dan menggelinding masuk ke kolong mobil. Siska mendesah kecil, lalu berjongkok, mencoba mencari perhiasan itu di bawah sasis. Tangannya meraba-raba lantai garasi yang dingin. Di saat itulah, jarinya menyentuh sesuatu yang ganjil. Bukan anting mutiaranya, melainkan sebuah benda kecil, berbentuk kotak, tertempel kuat dengan magnet di bagian dalam kerangka mobil, tersembunyi jauh di belakang roda depan. Siska mengerutkan kening. Apakah ini komponen mesin? Namun, bentuknya terlalu bersih, terlalu modern, dan tampak seperti benda tambahan yang tidak seharusnya ada di sana. Dengan sedikit tarikan, benda itu terlepas. Sebuah alat hitam pekat dengan lampu indikator kecil yang berkedip merah secara berkala, seperti detak jantung yang tersembunyi. Darah Siska seolah berhenti mengalir. Ia pernah melihat alat seperti ini di sebuah film dokumenter. Ini adalah pelacak GPS real-time kelas atas. Pikirannya berputar liar. Siapa yang memasangnya? Perampok? Pesaing bisnisnya? Atau? Suara Aris terngiang kembali di kepalanya. Keamananmu adalah segalanya bagiku. Tangan Siska gemetar hebat. Ia teringat betapa seringnya Aris memeriksa mobilnya setiap pagi dalam sebulan terakhir. Ia teringat betapa Aris selalu tahu persis di mana ia berada tanpa perlu bertanya. Siska merasa mual. Udara di garasi yang luas itu tiba-tiba terasa sesak, seolah dinding-dindingnya mulai menghimpitnya. Ia masuk ke dalam mobil, namun tidak menghidupkan mesin. Ia duduk diam selama beberapa menit, menatap alat hitam di tangannya dengan tatapan kosong.
Mengapa suaminya perlu melacak setiap jengkal langkahnya? Jika ini untuk keamanan, mengapa Aris tidak mengatakannya? Keheningan rumah itu kini terasa mencekam. Siska merasa seperti ada ribuan mata yang menatapnya dari setiap sudut ruangan. Ia memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Dengan gerakan yang kaku dan penuh ketakutan, ia memasukkan alat itu ke dalam tasnya, menyalakan mesin mobil, dan mengemudi menjauhi rumah. Ia tidak menuju kantor. Ia menuju ke arah yang berlawanan, ke sebuah bangunan dengan papan nama yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan dengan rasa hormat, kantor polisi sektor pusat. Di sepanjang jalan, Siska terus melirik kaca spion, merasa seolah mobil Aris akan muncul tiba-tiba dari balik tikungan. Jantungnya berdegup kencang, menciptakan simfoni ketakutan yang memekakan telinga. Setiap lampu merah terasa seperti selamanya. Setibanya di kantor polisi, ia duduk di depan seorang petugas muda yang tampak sibuk dengan berkas. Siska meletakkan benda hitam itu di atas meja kayu yang lecet. Saya menemukan ini di bawah mobil saya pagi ini. Suara Siska bergetar, nyaris berupa bisikan. Tolong, katakan pada saya apa ini sebenarnya. Petugas itu mengerutkan kening, mengambil alat tersebut, dan memeriksanya dengan teliti. Ia memanggil rekannya, seorang pria parubaya dengan sorot mata yang lebih tajam. Mereka berbisik sejenak sebelum pria parubaya itu menatap Siska dengan tatapan yang sulit diartikan, perpaduan antara simpati dan peringatan. Ibu Siska, ucap polisi itu pelan. Ini bukan sekadar pelacak posisi. Ini adalah model yang disinkronkan dengan aplikasi pemantauan jarak jauh yang sangat spesifik. Dan jika ibu mengizinkan, kami bisa melacak kemana data dari alat ini dikirimkan. Siska mengangguk pelan, meski jiwanya seolah ingin berteriak menolak kebenaran yang akan terungkap. Petugas itu membawa alat tersebut ke ruang laboratorium kecil di bagian belakang. Setengah jam berlalu, dan setiap detiknya terasa seperti sembilu yang mengiris hati Siska. Ketika petugas itu kembali, wajahnya tampak lebih tegang dari sebelumnya. Ibu, alat ini terhubung ke sebuah ponsel yang terdaftar atas nama suami Anda, Aris Subiakto. Polisi itu berhenti sejenak, seolah menimbang apakah Siska cukup kuat untuk mendengar lanjutannya. Namun, yang lebih mengkhawatirkan bukan itu. Kami menemukan bahwa alat ini juga mengirimkan log lokasi setiap malam ke sebuah koordinat di sebuah gudang tua di daerah terpencil. Dan, ada catatan percakapan terenkripsi yang terhubung dengan akun yang membeli asuransi kematian atas nama ibu senilai 10 miliar rupiah baru-baru ini. Dunia Siska runtuh saat itu juga. Suara bising di kantor polisi tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ia teringat ciuman Aris tadi pagi. Ciuman yang ia pikir adalah simbol perlindungan, ternyata adalah sebuah salam perpisahan dari seorang predator yang sedang menghitung mundur waktu korbannya. Siska menyandarkan punggungnya ke kursi besi yang dingin, menatap langit-langit kantor polisi yang kusam. Di luar, hujan mulai turun, membasahi bumi dengan dingin yang menusuk, persis seperti kenyataan yang kini merayap di nadinya. Ia belum tahu bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Dinginnya lantai ubin kantor polisi seakan merambat naik melalui sol sepatu Siska, menembus tulang-tulangnya. Di luar, hujan turun semakin deras, menghantam atap seng dengan suara gaduh yang memekakan telinga. Namun di dalam kepala Siska, segalanya sunyi. 10 miliar rupiah. Angka itu berdengung seperti lebah yang menyengat kesadarannya. Bagi Aris, nyawa Siska bukan lagi tentang janji suci di depan altar, melainkan sebuah transaksi bisnis yang menggiurkan. Ibu Siska? Ibu masih bersama kami. Petugas parubaya itu, namanya Inspektur Wahyu sebagaimana tertera di lencana dadanya, menyodorkan segelas air mineral yang sudah terbuka. Siska menerima gelas itu dengan tangan yang begitu gemetar hingga air di dalamnya beriak hebat. 10 miliar. Dia baru saja memperbarui polis asuransi kami bulan lalu. Katanya untuk jaminan masa tua kami. Suara Siska serak, nyaris tenggelam dalam isak yang tertahan di tenggorokan. Kami perlu memeriksa lebih dalam, Bu. Lanjut Wahyu dengan nada rendah, profesional namun syarat empati. Koordinat yang kami temukan merujuk pada sebuah bangunan tua di pesisir utara. Sebuah tempat yang jauh dari rute harian Ibu.
Mengapa alat ini sering mengirim data ke sana saat ibu bahkan sedang tidur di rumah? Siska menggeleng pelan. Butiran air mata akhirnya jatuh dan membasahi kemeja sutra kremnya. Saya tidak tahu. Saya selalu di rumah setiap malam. Kecuali. Siska tertegun. Ingatannya melayang pada malam-malam di mana ia tertidur dengan sangat lelap setelah Aris membuatkannya segelas susu hangat. Kecuali jika dia membawa mobil saya keluar saat saya sudah tidur. Pikiran itu membuat perutnya mual. Bayangan Aris, pria yang ia cintai, mengemudikan mobilnya di tengah malam menuju sebuah gudang sepi sementara ia terlelap di bawah pengaruh sesuatu, adalah horor yang tak pernah ia bayangkan bahkan dalam mimpi terburuknya. Ibu Siska, untuk saat ini, jangan kembali ke rumah, saran Wahyu. Tidak. Siska tiba-tiba tegak. Matanya yang sembab kini menyiratkan kilatan nekat. Jika saya tidak pulang, dia akan tahu saya sudah menemukan alat itu. Dia akan tahu saya di sini. Saya harus kembali. Saya harus bersikap seolah-olah semuanya normal sampai saya tahu apa sebenarnya yang dia rencanakan di gudang itu. Itu sangat berbahaya, Bu. Kita tidak tahu apa yang dia siapkan. Tapi jika saya lari sekarang, dia akan menghilangkan semua bukti. Potong Siska cepat. Saya butuh akses ke laptopnya. Saya butuh tahu siapa saja yang terlibat. Tolong, Pak, bantu saya memantau dari jauh. Tapi biarkan saya masuk kembali ke rumah itu. Setelah perdebatan panjang, polisi akhirnya setuju untuk memasang aplikasi penyadap pada ponsel Siska dan memberikan tombol darurat kecil yang disembunyikan di dalam gantungan kuncinya. Siska meninggalkan kantor polisi dengan perasaan seperti seorang prajurit yang dikirim ke medan perang tanpa senjata yang memadai. Sepanjang perjalanan pulang, Siska merasa dunianya telah berubah menjadi set dekorasi yang rapuh. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak seperti monster yang mengintai, dan setiap mobil yang lewat di sampingnya membuatnya terlonjak. Ia terus memikirkan Aris. Aris yang selalu membawakannya bunga setiap tanggal pernikahan mereka. Aris yang selalu memijat kakinya setelah ia lelah bekerja. Apakah semua itu hanya akting untuk sebuah klimaks yang mematikan? Saat mobilnya memasuki gerbang rumah, Siska melihat mobil Aris sudah terparkir di sana. Jantungnya berdegup kencang, menghantam rusuknya dengan keras. Ia menarik napas dalam-dalam, mengoleskan sedikit bedak untuk menutupi jejak air mata, dan memaksakan sebuah senyum tipis di depan cermin spion. Siska melangkah masuk. Aroma tumis kangkung dan ayam goreng menyeruak. Aroma rumah yang seharusnya menenangkan. Aris sedang berdiri di dapur, masih mengenakan celana kainnya namun sudah mengganti kemejanya dengan kaos santai. Sayang, kamu sudah pulang? Kok lebih awal? Aris menoleh. Wajahnya cerah dan hangat. Sama sekali tidak tampak seperti pria yang sedang merencanakan pembunuhan. Iya, Mas. Kepalaku sedikit pusing, jadi aku izin pulang cepat. Jawab Siska, berusaha keras agar suaranya tidak bergetar. Ia meletakkan tasnya di kursi meja makan, memastikan alat pelacak yang sudah dinonaktifkan oleh polisi itu tetap tersembunyi di dalam kantong rahasia tasnya. Aris mendekat, meletakkan tangannya di dahi Siska. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik yang menyakitkan bagi Siska. Namun ia tetap diam. Memang agak hangat. Kamu istirahat ya? Mas sudah masak makan malam untukmu. Terima kasih, Mas. Kamu baik sekali. Kata Siska. Baik. Itu terasa seperti empedu di lidahnya. Malam itu, makan malam terasa seperti perjamuan terakhir. Siska memperhatikan setiap gerak-gerik Aris. Bagaimana pria itu memotong ayamnya dengan rapi, bagaimana dia menyesap airnya, dan bagaimana matanya sesekali melirik ke arah tas Siska yang diletakkan di sudut ruangan. Tadi di jalan lancar, kan? Mobilnya nggak ada masalah? Tanya Aris tiba-tiba. Suaranya terdengar terlalu kasual. Siska membeku sejenak, lalu mengangguk. Lancar, Mas. Kenapa? Ah, tidak apa-apa. Tadi aku cuma kepikiran saja. Daerah kantor kamu kan lagi banyak perbaikan jalan. Takutnya ada paku atau apa yang merusak ban. Aris tersenyum, namun matanya tidak ikut tersenyum. Ada kilatan kegelisahan di sana, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Setelah makan malam,
Aris menawarkan diri untuk mencuci piring. Siska menggunakan kesempatan itu untuk naik ke lantai atas. Masuk ke ruang kerja Aris yang biasanya terkunci. Entah mengapa, malam ini pintu itu sedikit terbuka. Dengan jantung yang berpacu, Siska menyelinap masuk. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi cahaya rembulan dari jendela. Ia mendekati meja kerja Aris. Mencoba membuka laci bawah. Terkunci. Ia mencari-cari kunci di sekitar vas bunga dan di bawah kalender meja. Nil. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki menaiki tangga. Tap, tap, tap. Siska panik. Ia tidak mungkin keluar lewat pintu tanpa berpapasan dengan Aris. Ia segera bersembunyi di balik gorden jendela yang berat. Menahan napasnya hingga dadanya terasa sakit. Pintu terbuka lebar. Lampu ruangan dinyalakan. Siska bisa melihat bayangan kaki Aris dari celah bawah gorden. Aris berjalan menuju mejanya, duduk di sana, dan menghela napas panjang. Siska mendengar suara ketikan di laptop. Lalu suara Aris yang mulai berbicara melalui telepon dengan suara yang sangat rendah, hampir berbisik. "Ya, ini aku," ucap Aris di telepon. Semuanya sudah siap. Pelacaknya masih aktif. Dia tidak curiga sama sekali. Besok malam adalah waktunya. Pastikan remnya sudah benar-benar lemah sebelum dia berangkat keluar kota. Aku mau ini terlihat seperti kecelakaan murni karena medan jalan yang berat. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir tanpa suara. Dunia seakan berhenti berputar. Suaminya benar-benar berencana membunuhnya besok malam. Di balik gorden itu, Siska menyadari bahwa rumah yang selama ini ia anggap istana, ternyata adalah sebuah peti mati yang sedang dipaku tutupnya oleh orang yang paling ia percayai. "Jangan khawatir," suara Aris terdengar lagi. Kali ini dengan tawa kecil yang dingin. "Setelah 10 miliar itu cair, kita akan pergi dari sini. Siska, dia cuma batu loncatan yang terlalu lama aku pijak." Langkah kaki Aris kemudian menjauh. Lampu dimatikan, dan pintu tertutup kembali. Siska merosot di balik gorden, memeluk lututnya dalam kegelapan yang pekat. Ia harus bergerak. Ia harus melawan. Tapi kepada siapa lagi ia bisa percaya jika separuh dari jiwanya saja ingin menghancurkannya? Malam itu terasa abadi bagi Siska. Ia tetap meringkuk di balik gorden ruang kerja Aris, hingga kakinya mati rasa dan detak jantungnya sendiri terdengar seperti dentuman palu yang menghujam kesadaran. Kalimat Aris, "Batu loncatan yang terlalu lama aku pijak," terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak yang menyayat hati. Setelah memastikan Aris telah masuk ke kamar tidur utama, Siska menyelinap keluar dari ruang kerja dengan langkah seringan kapas. Ia masuk ke kamar tamu, mengunci pintu perlahan, dan merosot di balik daun pintu. Tangannya meraba gantungan kunci di saku daster, memastikan tombol darurat dari Inspektur Wahyu masih di sana. Ia ingin menekan tombol itu sekarang juga, namun ia tahu polisi butuh bukti fisik, bukan sekadar bisikan yang ia dengar di balik gorden. Pukul 5 pagi, Siska sudah berada di dapur. Ia sengaja membuat keributan kecil dengan denting alat masak, mencoba membangun sebuah panggung sandiwara. Saat Aris muncul dengan rambut acak-acakan dan senyum palsu yang biasanya tampak manis, Siska sudah menyiapkan 2 piring nasi goreng. "Pagi, sayang, tidurmu nyenyak di kamar tamu?" tanya Aris sembari menarik kursi. Matanya menatap Siska tajam, seolah sedang memindai kebohongan. Siska memaksakan tawa kecil yang terdengar lelah. "Maaf, Mas. Tadi malam aku pusing sekali. Takut menularkan flu atau mengganggumu karena aku terus gelisah. Jadi aku pindah ke kamar tamu." Aris mengangguk pelan, menyuapkan nasi ke mulutnya. "Oh, begitu. Baguslah. Oh ya, Siska, nanti sore jangan lupa ya. Kamu ada janji temu dengan klien di puncak, kan? Aku sudah pesankan tempat di restoran itu." Siska membeku. Puncak, jalanan berkelok, jurang yang curam, dan rem mobil yang sudah direncanakan untuk gagal. Ini adalah undangan menuju kematian. "Ah, iya. Hampir saja aku lupa," sahut Siska. Suaranya tetap stabil meskipun tangannya di bawah meja meremas kain serbet hingga buku jarinya memutih. "Kamu tidak bisa ikut, Mas?"
Aris menggeleng kecil. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang dibuat-buat. Ada rapat mendadak dengan dewan direksi. Maaf ya, sayang. Hati-hati bawa mobilnya. Kalau merasa capek, berhenti saja dulu. Hati-hati. Kata itu sekarang terdengar seperti kutukan. Setelah Aris berangkat kerja, Siska segera menghubungi Inspektur Wahyu. Ia menceritakan setiap kata yang ia dengar semalam. Rencana itu sudah matang. Rem mobil Siska akan dibuat blong untuk perjalanan ke puncak sore ini. Ibu Siska, kami akan menyiapkan tim untuk membuntuti ibu. Tapi kami butuh ibu untuk tetap membawa mobil itu sampai ke bengkel yang biasa suami ibu gunakan. Kami curiga montir di sana terlibat, kata Wahyu melalui telepon. Tapi bagaimana kalau remnya blong sebelum saya sampai ke polisi? Tim teknis kami akan mencegat ibu 1 blok dari rumah. Kami akan menukar mobil ibu dengan unit yang identik secara visual namun dengan sistem keamanan yang sudah kami modifikasi. Ibu harus tetap tenang. Siska menutup telepon. Namun, rintangan sebenarnya baru saja dimulai. Saat ia hendak keluar rumah, sebuah mobil hitam asing parkir di depan gerbangnya. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan kacamata hitam, turun dan berdiri di sana. Siska mengenalnya. Itu adalah sopir pribadi sahabat karibnya, Maya. Ponsel Siska bergetar. Pesan dari Maya masuk. Siska, aku di depan rumahmu. Aris bilang kamu sakit. Jadi aku datang mau menjemputmu untuk periksa ke dokter. Aku tidak mau kamu menyetir sendiri. Siska bernapas pendek. Maya, sahabat yang ia percayai selama 15 tahun. Kenapa Maya datang tepat di saat polisi akan menukar mobilnya? Apakah Maya adalah bagian dari rencana ini? Ataukah Aris sedang mengirimkan mata-mata untuk memastikan Siska tidak pergi kemana-mana selain ke arah jebakan maut itu? Siska mengintip dari balik jendela. Pria di depan gerbang itu tidak beranjak. Ia merasa terjepit. Jika ia ikut Maya, rencana polisi berantakan. Jika ia menolak, Aris akan tahu ada yang tidak beres. Siska mengambil napas panjang, menatap pantulan dirinya di cermin ruang tamu. Wajahnya yang pucat kini berganti dengan raut dingin yang penuh perhitungan. Ia mengambil tasnya, memasukkan sebuah pisau lipat kecil ke dalamnya sebagai perlindungan terakhir, dan berjalan menuju pintu depan. Hai, Maya, sapa Siska saat menghampiri mobil itu. Suaranya terdengar ceria yang dibuat-buat. Aris perhatian sekali ya, sampai memintamu menjemputku. Maya turun dari mobil, memeluk Siska dengan erat. Pelukan yang biasanya terasa hangat, kini terasa seperti lilitan ular sanca. Tentu saja, SIS. Kami semua sayang padamu. Yuk, aku antar ke dokter. Siska tersenyum, namun matanya melirik ke arah mobil SUV miliknya di garasi. Di bawah sana, alat pelacak itu seharusnya masih ada, setelah polisi memasang pelacak palsu kemarin. Ia tahu, setiap langkahnya kini sedang dipantau oleh Aris dari kejauhan. Boleh, tapi aku harus mampir sebentar ke kantor untuk mengambil dokumen klien buat sore nanti. Kita bawa mobilku saja ya, supaya nanti aku bisa langsung berangkat dari sana. Usul Siska. Maya tampak ragu sejenak. Matanya berkilat, mencari alasan untuk menolak. Tapi kamu kan sedang sakit. SIS. Hanya pusing sebentar. Ayo, Mei. Aku tidak enak kalau dokumen itu tertinggal. Siska mengamati reaksi Maya. Keraguan di wajah sahabatnya itu adalah jawaban yang ia butuhkan. Maya tahu tentang rencana rem blong itu. Maya tahu jika mereka menggunakan mobil Siska, mereka berdua bisa berakhir di dasar jurang, atau mungkin hanya Siska yang tidak akan kembali. Oke, kalau itu maumu. Jawab Maya akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Siska masuk ke kursi kemudi, sementara Maya duduk di sampingnya. Saat mesin mobil menderu, Siska merasakan sensasi aneh pada pedal remnya, terasa terlalu ringan, terlalu longgar. Aris tidak menunggu sampai sore. Dia sudah melakukannya lebih awal. Kini, Siska sedang mengemudikan peti mati berjalan dengan pengkhianat di sampingnya. Sementara polisi mungkin kehilangan jejak karena perubahan rencana yang mendadak ini.
Siska mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap kali ia menginjak pedal rem, jantungnya seakan ikut merosot ke lantai mobil. Pedal itu terasa membal, hampa, seolah hanya menekan udara kosong. Ia tahu, dalam hitungan kilometer, minyak rem yang mungkin sudah disabotase itu akan habis sepenuhnya, membiarkan mobil ini meluncur tanpa kendali. Di sampingnya, Maya duduk dengan gelisah. Wanita itu terus-menerus memainkan kuku jari tangannya. Matanya tak lepas dari ponsel di pangkuannya. "SIS, bukannya jalan ke kantormu lurus di depan? Kenapa kita belok ke arah pelabuhan?" tanya Maya. Suaranya naik 1 oktav. Ada nada panik yang tak bisa ia sembunyikan. "Ada jalan pintas, Mei. Aku ingin menghindari kemacetan," jawab Siska dingin. Matanya melirik spion tengah. Sebuah mobil sedan abu-abu tua membuntutinya sejak 2 blok lalu. Siska berharap itu adalah tim Inspektur Wahyu. Namun ia tidak bisa yakin. Siska sengaja mengarahkan kendaraan menuju daerah pesisir, lokasi yang disebutkan polisi sebagai titik koordinat mencurigakan. Ia harus tahu apa yang disembunyikan Aris di sana sebelum segalanya berakhir. "Berhenti, SIS. Aku merasa tidak enak badan. Kita balik saja." Maya tiba-tiba berteriak. Tangannya hendak meraih kemudi. Siska menepis tangan Maya dengan kasar. "Diam, Maya. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku tidak mendengar pembicaraan Aris semalam?" Wajah Maya mendadak pucat pasi. Bibirnya bergetar. Namun tak ada kata yang keluar. Keheningan yang mencekam menyelimuti kabin mobil. Hanya diiringi deru mesin yang semakin berat. Siska memacu kecepatannya. Ia melihat sebuah gudang tua dengan ket mengelupas di ujung jalan buntu yang menghadap langsung ke laut. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah mobil pickup besar meluncur ke tengah jalan, menghalangi jalur mereka. Siska menginjak rem dengan sekuat tenaga. Kosong. Pedal itu menyentuh lantai tanpa perlawanan sama sekali. "Remnya blong," jerit Maya histeris, menutupi wajahnya dengan tas. Dengan insting bertahan hidup yang memuncak, Siska menarik rem tangan secara bertahap sambil memutar kemudi dengan tajam. Mobil SUV itu berdecit nyaring, ban belakangnya selip, menciptakan kepulan asap karet yang menyesakan. Mobil berputar 180 derajat dan berhenti hanya beberapa inci dari tiang listrik beton. Siska terengah-engah. Peluh dingin membanjiri pelipisnya. Belum sempat ia menenangkan diri, pintu mobilnya ditarik paksa dari luar. Seorang pria berjaket kulit hitam dengan wajah yang tertutup masker menarik Siska keluar. "Mana alat pelacaknya?" bentak pria itu. Siska meronta. Namun tenaga pria itu terlalu kuat. Dari dalam mobil, Maya keluar dengan gemetar. Namun bukannya menolong Siska, ia justru berjalan ke arah pria itu. "Sudah kukatakan, Aris. Dia sudah tahu semuanya. Kita harus selesaikan ini sekarang," teriak Maya. Pria bermasker itu membuka penutup wajahnya. Aris, suaminya yang selalu tampak lembut itu kini menatap Siska dengan tatapan yang lebih dingin dari es kutub. Tidak ada lagi cinta di sana. Yang ada hanyalah kalkulasi matematis tentang nilai sebuah nyawa. "Kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, Siska," desis Aris. Ia mencengkeram rahang Siska dengan kasar. "Harusnya kamu mati dengan tenang di puncak sore nanti. Tapi karena kamu memilih untuk menyelidiki, terpaksa aku harus melakukan ini secara manual." Aris menyeret Siska masuk ke dalam gudang tua itu. Di dalamnya, Siska melihat sesuatu yang membuat dunianya semakin gelap. Tumpukan berkas identitas palsu, paspor atas nama Aris dan Maya, serta foto-foto Siska dalam berbagai aktivitas tersembunyi. Namun yang paling mengerikan adalah sebuah kursi dengan ikatan kabel di tengah ruangan. "Kenapa, Mas? Apa salahku?" tanya Siska di sela isaknya. "Salahmu? Kamu tidak salah. Kamu hanya memiliki apa yang aku butuhkan. Uang asuransi dan aset perusahaan yang atas namamu. Aku bosan berpura-pura menjadi suami teladan selama 10 tahun hanya untuk menunggu warisan dari orang tuamu cair." Aris tertawa pendek, suara yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Maya berdiri di samping Aris, melingkarkan lengannya di pinggang pria itu.
Pengkhianatan ganda ini menghancurkan sisa-sisa kekuatan Siska. Sahabatnya dan suaminya adalah dalang dari liang lahat yang sedang digali untuknya. Namun, di tengah keputusasaan itu, Siska merasakan getaran di kantong celananya. Ponselnya. Ia teringat aplikasi penyadap dan tombol darurat yang terhubung dengan Inspektur Wahyu. Saat Aris lengah karena sibuk menyiapkan seutas tali, Siska menekan tombol di gantungan kuncinya berkali-kali di dalam saku. Jangan salahkan aku, Siska. Salahkan dunia yang membuat uang lebih berharga daripada janji pernikahan. Aris mengangkat sebuah botol berisi cairan kimia, mungkin pembius atau racun. Siska mundur selangkah. Matanya mencari celah. Ia melihat sebuah linggis berkarat di dekat kakinya. Ini adalah saatnya. Ia tidak akan mati sebagai korban. Ia akan melawan, atau mati sambil mencoba. Kalau begitu, mari kita lihat apakah uangmu bisa membelikanmu nyawa kedua. Desis Siska. Tangannya meraih linggis itu dengan gerakan kilat. Gudang itu berbau karat dan air laut yang membusuk. Siska menggenggam linggis itu hingga telapak tangannya terasa perih. Namun getaran di tubuhnya tak bisa ia sembunyikan. Aris menatap linggis di tangan istrinya dengan seringai meremehkan. Seolah Siska hanyalah seekor kelinci yang mencoba menggigit serigala. Letakkan itu, Siska. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ucap Aris tenang. Ia melangkah maju dengan keanggunan yang mematikan. Siska mengayunkan linggis itu secara membabi buta. Aris menghindar dengan mudah. Lalu dengan satu gerakan cepat, ia menangkap pergelangan tangan Siska dan memutarnya. Siska menjerit kesakitan. Linggis itu jatuh berdenting di lantai semen. Aris kemudian mendorongnya hingga Siska terjerembab di tumpukan palet kayu yang lapuk. Mas, cukup. Cepat selesaikan. Seru Maya dari ambang pintu. Suaranya bergetar. Namun bukan karena kasihan, melainkan ketakutan jika ada yang melihat mereka. Aris menjambak rambut Siska, memaksanya mendongak. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan, Siska? Polisi yang kamu hubungi itu. Menurutmu kenapa mereka belum datang? Jantung Siska seolah berhenti berdetak. Ia meraba gantungan kunci di sakunya. Tombol darurat itu. Aris merogoh saku Siska dan mengeluarkan gantungan kunci itu. Lalu melemparnya ke lantai dan menginjaknya hingga hancur berkeping-keping. Inspektur Wahyu adalah sepupu jauh Maya. 10 miliar itu cukup untuk membeli kesetiaan banyak orang. Sayang, tidak akan ada bantuan yang datang. Dunia Siska runtuh sepenuhnya. Harapan terakhirnya, polisi yang ia anggap sebagai pelindung, ternyata hanyalah bagian dari jaring laba-laba yang ditenun Aris. Rasa dikhianati oleh suami dan sahabat sudah cukup menghancurkan hatinya. Namun kenyataan bahwa hukum pun telah dibeli membuat jiwanya mati seketika. Ia merasa kosong. Semua keberanian yang ia kumpulkan menguap, berganti dengan keputusasaan yang pekat. Inilah titik terendahnya. Di dalam gudang kotor ini, ia menyadari bahwa selama 10 tahun ia tidak hanya berbagi tempat tidur dengan seorang pembunuh, tapi ia juga telah membiarkan dirinya dikelilingi oleh monster dalam wujud manusia. Bawa dia ke belakang. Perintah Aris pada dua pria berbadan tegap yang tiba-tiba muncul dari kegelapan gudang. Siska mengenali mereka sebagai montir di bengkel langganan Aris. Siska tidak lagi melawan saat mereka menyeretnya ke sebuah ruangan kecil yang pengap di bagian belakang gudang. Mereka melemparnya ke lantai dan mengunci pintu besi dari luar. Siska meringkuk di pojok ruangan yang lembab, di antara debu dan kotoran tikus. Ia mendengar suara tawa Maya dan Aris dari balik dinding. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka, merencanakan bagaimana mereka akan membagi uang asuransi itu dan memulai hidup baru di luar negeri. 10 tahun. Mei, 10 tahun aku harus pura-pura mencintai wanita membosankan itu. Suara Aris terdengar sayup, namun tajam seperti pisau. Siska memejamkan mata. Air matanya sudah kering. Di titik nadir ini, dalam kehampaan yang paling dalam, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Kesedihannya mengkristal menjadi kemarahan yang dingin dan murni. Jika tidak ada orang lain yang akan menyelamatkannya, jika hukum telah gagal, maka ia sendiri yang harus menjadi hakim dan algojo. Ia mulai meraba-raba sekelilingnya dalam kegelapan. Tangannya menyentuh sesuatu yang tajam di sudut ruangan,
sebuah potongan pelat besi yang tipis. Ia teringat pelajaran dasar pramuka saat sekolah dulu. Ia mulai menggosokkan pelat itu ke arah engsel pintu yang sudah berkarat dimakan usia. Melakukannya dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara. Setiap gesekan adalah sebuah sumpah. Setiap debu karat yang jatuh adalah janji pembalasan. Kalian pikir aku batu loncatan? Bisik Siska pada kegelapan. Kalian salah. Aku adalah jurang yang akan menelan kalian berdua. Tiba-tiba, ia mendengar suara mobil mendekat ke gudang. Apakah itu kaki tangan Aris yang lain? Atau adakah satu variabel yang Aris lewatkan dalam rencana sempurnanya? Suara menderu dari luar gudang itu bukan berasal dari satu mobil, melainkan beberapa. Sorot lampu putih yang terang menembus celah-celah dinding kayu yang renggang, membelah kegelapan ruangan tempat Siska disekap. Siska berhenti mengikis engsel pintu. Jantungnya berpacu, namun kali ini bukan oleh rasa takut, melainkan oleh secercah harapan yang muncul di tengah keputusasaan. Di luar, ketenangan Aris pecah. Siska bisa mendengar suara langkah kaki yang panik dan teriakan Maya yang histeris. Aris, siapa mereka? Kamu bilang Wahyu sudah membereskan semuanya. Suara Maya melengking, penuh ketakutan. Diam, Maya. Masuk ke mobil sekarang. Bentak Aris. Tiba-tiba, pintu besi ruangan Siska ditendang terbuka. Aris berdiri di sana dengan wajah kalap. Sebuah pistol berkilat di tangan kanannya. Ia tidak lagi tampak seperti eksekutif muda yang rapi. Rambutnya berantakan, dan matanya membelalak liar. Ia menyeret Siska keluar dengan kasar, menjadikan tubuh istrinya sebagai perisai manusia. Berhenti di sana. Teriak sebuah suara melalui pelantang suara dari luar gudang. Kami dari Divisi Propam Polda. Letakkan senjata Anda. Aris Subiakto. Siska tertegun. Propam? Bukan Polres tempat Inspektur Wahyu bekerja. Rupanya, laporannya kemarin telah memicu radar unit pengawas internal karena adanya kecurigaan keterlibatan anggota polisi dalam sindikat asuransi tersebut. Inspektur Wahyu mungkin telah dibeli, tetapi Aris meremehkan betapa besarnya skala penyelidikan yang telah ia picu sendiri. Mundur! Atau perempuan ini mati! Teriak Aris sambil menempelkan moncong pistol ke pelipis Siska. Aris menyeret Siska menuju mobil SUV perak miliknya yang masih terparkir di dalam gudang. Maya sudah berada di kursi penumpang, menangis sesenggukan. Dengan gerakan cepat, Aris mendorong Siska ke kursi belakang dan segera memacu mobilnya, menerjang keluar melalui pintu samping gudang yang langsung mengarah ke jalanan setapak di tebing pesisir. Mobil itu melesat di atas jalanan tanah yang licin karena sisa hujan. Di belakang mereka, lampu rotator biru dan merah berkelebat, mengejar seperti kawanan serigala. Kau menghancurkan segalanya, Siska. Segalanya. Aris berteriak sambil mengemudi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap mengacungkan pistol ke arah Siska di kursi belakang. Bukan aku yang menghancurkannya, Mas, tapi ketamakanmu, sahut Siska dengan nada dingin yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi menangis. Ketakutannya telah terbakar habis, menyisakan bara dendam yang membara. Siska menyadari sesuatu. Mereka sedang menuju jalanan tanjakan curam yang berakhir di sebuah tikungan tajam dengan jurang di sisi kirinya. Dan mobil ini, Siska teringat perasaan pedal rem yang kosong saat ia mengemudi tadi bersama Maya. Remnya masih blong. Aris, dalam kepanikannya, lupa bahwa ia telah menyabotase mobilnya sendiri. Mas, pelankan mobilnya. Ada tikungan di depan. Jerit Maya sambil menunjuk ke arah tebing. Aris mencoba menginjak rem. Kakinya menekan pedal hingga menyentuh lantai. Namun mobil itu justru semakin melaju kencang karena jalanan yang menurun. Wajah Aris mendadak pucat. Ia memompa pedal rem itu berkali-kali. Namun tidak ada tekanan sama sekali. Kenapa? Kenapa tidak berfungsi? Aris berteriak frustrasi. Kau lupa, Mas. Siska berbisik tepat di telinga Aris dari celah kursi. Tadi pagi kau sendiri yang bilang, keamananku adalah segalanya bagimu. Kau yang merusak rem ini untuk membunuhku. Sekarang, kita semua akan pergi bersama-sama. Tidak, tidak mungkin.
Aris mencoba menarik rem tangan. Namun karena kecepatan yang terlalu tinggi dan jalanan yang berlumpur, mobil itu justru mulai terpelintir. Mobil SUV perak itu meluncur tak terkendali ke arah pagar pembatas jalan. Maya menjerit histeris, menutupi matanya. Aris memutar kemudi dengan liar, mencoba menghindari jurang. Namun hukum fisika tidak berpihak pada pengkhianat. Dalam detik-detik yang terasa melambat, Siska melihat spion tengah. Ia menatap mata Aris, mata pria yang ia cintai selama 1 dekade, dan ia hanya melihat pantulan sesosok monster yang ketakutan akan kematian. Siska menarik tuas pintu belakang, bersiap untuk kemungkinan terburuk, sementara mobil itu menghantam pembatas jalan dengan suara dentuman logam yang memekakan telinga. Dentuman logam yang menghantam pagar pembatas menciptakan simfoni kehancuran yang memekakan telinga. Mobil SUV perak itu tidak langsung terjun. Ia tersangkut, menggantung secara diagonal di atas jurang pesisir yang gelap. Bagian moncong mobil menukik ke bawah, menatap deburan ombak yang menghantam karang tajam ratusan meter di bawah sana. Keheningan yang mencekam menyusul kemudian, hanya diiringi suara desis radiator dan rintik hujan yang membasahi kaca depan yang retak 1000. "Tolong, Aris, tolong aku!" rintih Maya. Tubuhnya terjepit di antara kursi dan dashboard yang ringsek. Darah mengalir dari dahinya, mengaburkan pandangannya. Aris, yang tertahan oleh kantong udara, airbag, batuk tersedak. Ia mencoba membuka pintunya. Namun pintu itu telah terkunci akibat benturan keras dengan tebing. Siska berada di kursi belakang. Tubuhnya terlempar ke arah pintu kiri yang kini menghadap langsung ke langit. Posisinya paling menguntungkan untuk keluar. Namun setiap gerakannya membuat mobil bergoyang berbahaya. "Siska, buka pintunya, bantu aku keluar." Aris memerintah, suaranya tidak lagi dingin, melainkan penuh rengek ketakutan. Pistolnya telah terlempar entah kemana saat benturan tadi. Siska menatap suaminya. Ia melihat pria itu berjuang melepaskan sabuk pengaman yang justru mencekiknya. Siska merayap perlahan. Tangannya meraih tuas pintu belakang yang untungnya masih berfungsi. Ia berhasil membuka pintu itu sedikit, membiarkan udara laut yang asin dan dingin menusuk masuk. "Kenapa aku harus membantumu, Mas?" tanya Siska. Suaranya datar, tanpa emosi, seolah ia sedang berbicara pada orang asing di jalan. "Aku suamimu. Aku mencintaimu, Siska. Itu semua ide Maya. Dia yang menghasutku." Aris mulai meracau, menunjuk Maya yang sudah hampir tidak sadarkan diri di sampingnya. "Kebohonganmu sudah basi, Mas," desis Siska. Ia berhasil memanjat keluar, berdiri di atas kerangka pagar pembatas yang melengkung. Ia kini berada di tempat aman, sementara mobil itu mulai berderit, bergeser beberapa sentimeter lebih dekat ke tepi jurang. Siska melihat tangan Aris menggapai-gapai dari jendela yang pecah. "Ska, jangan tinggalkan aku. Tolong, aku punya uangnya. Aku akan berikan semua padamu. Tolong." Siska diam sejenak. Di kejauhan, lampu-lampu mobil polisi propam mulai mendekat. Namun mereka masih terpaut beberapa ratus meter karena jalanan yang sempit dan licin. Di bawah sana, ombak menderu, siap menelan apapun yang jatuh. Siska melangkah mendekati jendela Aris. Untuk sesaat, Aris berpikir istrinya akan mengulurkan tangan. Namun, Siska justru meraih tas kantornya yang tersangkut di dekat pintu belakang. Tas yang berisi dokumen asuransi dan bukti-bukti kejahatan Aris. "Kau bilang aku adalah batu loncatan yang terlalu lama kau pijak." Siska membungkuk, menatap langsung ke mata Aris yang membelalak. "Sekarang, rasakan bagaimana rasanya tidak memiliki pijakan sama sekali." Tiba-tiba, sebuah guncangan besar terjadi. Tanah di bawah ban depan mobil itu longsor. Mobil mulai merosot lebih cepat. "Ska, tidak ak," jerit Aris. Siska mundur 2 langkah. Ia melihat mobil itu meluncur turun, menabrak bebatuan tebing, dan akhirnya menghilang dalam kegelapan malam sebelum terdengar dentuman air yang dahsyat. Tidak ada ledakan seperti di film-film, hanya kesunyian yang kembali menyelimuti tebing itu, diselingi suara sirene polisi yang kini telah tiba di lokasi. Seorang petugas berlari ke arah Siska, menyelimutinya dengan jaket tebal.
Siska hanya berdiri terpaku di tepi tebing, menatap ke bawah. Ia tidak merasa senang. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa bersih. Luka 10 tahun itu tidak sembuh, tapi nanahnya telah dibuang. Inspektur Wahyu terlihat diborgol di kejauhan oleh rekan-rekan sejawatnya dari Propam. Keadilan, meski tertatih dan berliku, akhirnya menemukan jalannya sendiri. Siska memejamkan mata, membiarkan hujan membersihkan sisa darah dan debu di wajahnya. Ia masih hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, ia merasa benar-benar aman, bukan karena dijaga oleh suaminya, tapi karena ia berhasil menjaga dirinya sendiri. 3 bulan kemudian, pesisir utara masih memiliki aroma yang sama, asin, lembab, dan sedikit amis. Namun bagi Siska, aroma itu kini tak lagi menyesakkan. Ia berdiri di teras sebuah rumah kayu kecil yang baru saja ia sewa di pinggiran kota, jauh dari kebisingan Jakarta dan kenangan pahit di rumah lamanya. Di tangannya, selembar surat kabar lokal memberitakan keputusan akhir pengadilan. Aris Subiakto dan Maya dinyatakan tewas dalam kecelakaan tersebut, sementara Inspektur Wahyu dijatuhi hukuman belasan tahun penjara atas kasus gratifikasi dan konspirasi kejahatan. Siska melipat koran itu perlahan. Tidak ada air mata. Semua tangisnya telah habis di malam ia berdiri di tepi tebing. Rumah lamanya sudah ia jual. Aset-aset yang dulu menjadi incaran Aris kini ia kelola sendiri dengan bantuan pengacara yang jujur. Uang asuransi yang sempat menjadi motif pembunuhan itu ia sumbangkan seluruhnya ke sebuah yayasan perlindungan perempuan. Ia tidak ingin menyentuh 1 rupiah pun dari uang yang berlumuran niat jahat tersebut. Siska berjalan menuju mobil barunya yang terparkir di halaman. Itu adalah mobil kecil yang sederhana, namun ada satu perbedaan besar. Setiap minggu, ia membawanya ke bengkel resmi yang berbeda untuk diperiksa secara menyeluruh, dan ia sendiri kini belajar memahami dasar-dasar mesin. Ia tidak lagi menjadi wanita yang hanya duduk manis dan menunggu suaminya memeriksa tekanan ban. Ia teringat momen saat ia pertama kali menemukan alat pelacak itu. Jika saja ia tidak menjatuhkan anting mutiaranya, mungkin saat ini ia hanyalah sebuah nama di atas batu nisan, dan Aris sedang berdansa dengan Maya di suatu tempat di luar negeri. Sebuah anting kecil telah menyelamatkan nyawanya, namun keberaniannya lah yang membebaskan jiwanya. Siska masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan merasakan getaran yang stabil. Ia menatap pantulan dirinya di cermin spion. Wajahnya kini tampak lebih tegas. Garis-garis halus di sekitar matanya menceritakan sebuah perang yang berhasil ia menangkan. Ia memacu mobilnya pelan, melewati jalanan yang kini mulai diterangi cahaya fajar yang keemasan. Ia tidak lagi takut pada bayangan di kaca spion. Ia tidak lagi merasa perlu diawasi. Dunia di depannya luas dan tak terbatas, dan untuk pertama kalinya, ia yang memegang kendali penuh atas kemudi hidupnya. Siska tersenyum tipis. Keamanan sejati, ia sadari sekarang, bukan terletak pada gembok pintu yang kuat atau perhatian suami yang berlebihan. Keamanan sejati adalah ketika seorang wanita tahu bagaimana cara berdiri tegak saat dunianya mencoba merubuhkannya. Di ufuk timur, matahari terbit dengan gagah, menghapus sisa-sisa kegelapan malam. Siska menginjak gas lebih dalam, menuju masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Tangannya sendiri. Tangannya sendiri. Tangannya sendiri.